Dewan juri yang saya hormati, saya setuju dengan pendapat bahwa Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Alasannya adalah, yang pertama, pendidikan klasik masih relevan dalam pendidikan modern karena teks-teks klasik mengandung nilai-nilai etika, moral, dan kebijaksanaan yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, pemahaman terhadap warisan budaya kita juga penting untuk memperkuat identitas serta menghargai sejarah dan kearifan lokal. Kedua, pendidikan klasik tidak hanya mengajarkan pengetahuan kuno. Melalui pemahaman terhadap teks-teks klasik, siswa akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif yang menjadi dasar dalam memahami dan menginterpretasikan pengetahuan yang lebih abstrak. Aliran klasik juga membantu membangun karakter dan moralitas yang baik. Di sekolah menengah dengan peserta didik usia 14-18 tahun, mereka tidak lagi menikmati pembelajaran mengenai ingatan dan mengulangi saja pada pembelajaran bahasa yang berulang-ulang. Peserta didik akan mengembangkan keterampilan penalaran analisis dan mampu memproses informasi dan menarik kesimpulan. Mereka cenderung membayangkan permasalahan dan berusaha menyelesaikannya dengan bantuan guru dalam proses diskusinya. Selama tahap ini, peserta didik belajar dari kesalahan serta kekuatan tokoh pada mata pelajaran sejarah. Mereka belajar bahwa peristiwa sejarah tidak terpisah satu sama lain, tetapi saling terkait dan mempengaruhi. Pendidikan klasik juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Keutamaan moral seperti kejujuran, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri dianggap sebagai bagian integral dari pendidikan. Pendidikan klasik bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berbudi pekerti luhur dan bertanggung jawab. Meskipun pendidikan modern telah berkembang pesat dengan munculnya teknologi dan pendekatan pedagogis baru, pengaruh pendidikan klasik masih terasa hingga saat ini. Banyak prinsip dan metode pendidikan klasik yang telah diadopsi dan diadaptasi dalam berbagai sistem pendidikan di seluruh dunia. Berikut beberapa pengaruhnya. Yang pertama, penekanan pada literasi dan numerasi. Pendidikan klasik menekankan pentingnya penguasaan dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan modern untuk menciptakan individu yang melek huruf dan memiliki kemampuan numerasi yang baik. Kemampuan ini menjadi fondasi untuk belajar dan berkembang di berbagai bidang kehidupan. Kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan klasik melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui studi logika dan retorika. Hal ini sangat relevan dalam pendidikan modern, di mana siswa dituntut untuk mampu menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Di era informasi yang melimpah ini, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting untuk menyaring informasi yang benar dan menghindari kesalahan informasi. Ketiga, penguasaan bahasa dan komunikasi. Pendidikan klasik menekankan pentingnya penguasaan bahasa dan komunikasi yang efektif. Siswa dilatih untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara jelas dan persuasif, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari interaksi sosial hingga karir profesional. Keempat, pendidikan karakter. Meskipun pendidikan modern seringkali fokus pada aspek kognitif, pendidikan klasik tetap menekankan pentingnya pendidikan karakter. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras masih diajarkan di banyak sekolah, meskipun mungkin dengan pendekatan yang berbeda. Kelima, penggunaan buku klasik dan sastra. Meskipun metode pengajaran telah berkembang, penggunaan buku klasik dan sastra masih menjadi bagian yang penting. Buku-buku klasik tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah dan budaya, tetapi juga melatih kemampuan membaca pemahaman dan memperkaya kosakata. Oleh karena itu, sebagai tim afirmasi, saya setuju dengan pendapat Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif, karena pendidikan klasik lebih mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh dan kurikulum yang terstruktur, telah memberikan warisan yang tak ternilai bagi pendidikan modern.